حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan penyebutan sebagian dari keutamaan ilmu, yang dari sebagian kecil ini khanifillah cukup bagi seorang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya dan kemuliaan bagi dirinya untuk betul-betul mengerahkan daya dan upaya agar bisa berhias dengan ilmu tersebut, mengumpulkan bagian sebisa mungkin selama masih hidup di dunia ini untuk mendapatkan bagian dari ilmu. Nah, sesuai dengan yang dimampu ya Pak. Karena memang ilmu din dia utama dari dua sisi. Utama karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menuntutnya, dan utama dikarenakan itu wasilah. Untuk kita bisa beramal dengan benar. Dari tinjuan wasilah dia itu utama karena apa? Karena tidak mungkin amalan bisa benar tanpanya. Juga dari sisi zatnya, dari sisi zat ilmu sendiri, memang itu sesuatu yang kita diperintahkan untuk mencarinya. Makanya khanifillah dari sisi manapun, ilmu syar'i merupakan perkara yang utama ketika seorang mengusahakannya kemudian beramal dengannya. Tapi sekarang kita masuk pada poin yang juga tidak kalah pentingnya. Ar-rabi' adabu talibil ilmi, adab penuntut ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para salaf kita bahwa penuntut ilmu lebih butuh untuk bisa mendapatkan adab yang banyak daripada mengumpulkan ilmu yang banyak tanpa dia beradab. Karena ketika seorang telah beradab dengan adab penuntut ilmu, berapapun ilmu yang dia kuasai akhwanifillah bi'idznillah tabaraka wa ta'ala akan bermanfaat dan berbarokah baginya. Akan tapi seandainya seorang memperkaya diri, memperbanyak diri dengan banyaknya ilmu, hafalan dan teoritis, tapi tidak berhias dengan adab menurut ilmu, maka ilmu itu akan lebih besar dampak buruknya baginya. Kenapa? Karena itu ibarat bumerang yang akan memukul pemiliknya. Makanya dulu para salaf memperhatikan dengan perhatian yang sangat dari isi adab ini ya kawan. Adab bagi penuntut ilmu. Perhatikan kata talibil ilm, penuntut ilmu. Yang gelar ini ya kawanillah bukan perkara yang remeh. Untuk seorang bisa masuk dalam deretan talibul ilmi,
bukan talibud dunia, bukan talibul mal, bukan talibul jah, bukan penuntut dunia, penuntut harta atau penuntut jabatan, kekuasaan, kedudukan, tidak, tapi dia menuntut ilmu. Yang cukup sebagai suatu kemuliaan ketika seorang dalam hidupnya berada di jalan tersebut sampai mati. Berada di jalan penuntut ilmu. Sebagaimana para salaf dulu menegaskan. Sampai kapan menuntut ilmu? Sampai apa? Sampai dia digiring menuju kuburnya, dalam artian sampai mati. Minal mahbarah ilal maqbarah. Nasallallahu taufiq. Adab yang pertama dan ini yang paling pokok, yang semua adab-adab tidak akan bermanfaat tanpanya, dan bahkan ilmu yang dia tuntut itu tidak akan memberikan kemanfaatan tanpanya, bahkan bisa bermanfaat baginya, yaitu ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niatan dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang ringkas dan mudah diucapkan ikhwan, tapi sungguh berat untuk seorang betul-betul bisa menjaga agar berada di atasnya, di atas jalan keikhlasan. Yang hakikat ikhlas yaitu tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Dia murnikan amalannya dengan niatan yang baik dari semua cabang-cabang kesyirikan, yaitu bebaskan niatan-niatan di dalam amalan tersebut dari semua cabang-cabang kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja mempelajari suatu ilmu, ta'allama ilman, apapun ilmu itu, yang kemudian dijelaskan, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu yang memang dituntut untuk seorang dalam mempelajarinya semata-mata mengharapkan wajah Allah. Di sini min apa? Fungsi min di sini apa? Min apa ini, Rifki? Min bayaniyah. Nah, untuk menjelaskan ilmu itu, bahwasanya ilmu yang dipelajari ini ya ilmu yang sepantasnya untuk dia mengharapkan wajah Allah padanya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk bisa mendapatkan dengannya perkara-perkara duniawi. Maka apa hukumannya? Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Urfal jannah ay rihaha, maksudnya baunya. Hadits ikhwani fillah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud.
Pada hadits ini sangat tegas bahwasanya ilmu syar'i ketika seorang menuntutnya dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk mendapatkan tendensi-tendensi duniawi, kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan duniawi, maka akan mengakibatkan dia terjauhkan dari surga dengan kejauhan yang sangat ikhwan. Karena apa? Bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh dan orang ini tidak akan mendapati baunya. Baunya saja tidak mendapati, lalu bagaimana dia bisa masuk? Makanya hati-hati seorang talibul ilm, jangan sampai dia dalam menuntut ilmu dia meniatkan selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisinya. Baik itu niatan untuk dipandang manusia. Ini termasuk niatan duniawi. Niatan untuk bisa mendapatkan kedudukan, niatan untuk dihormati, niatan untuk ini dan itu, apalagi niatan untuk bisa mendapatkan sekedar ijazah sehingga bisa mendapatkan pekerjaan dan hal-hal yang lain dari perkara-perkara duniawi. Niatan untuk bisa mendapatkan wanita, niatan untuk bisa mendapatkan harta dengan mudah dari harta yang ada pada manusia, maka ini semuanya harus disauhi pada niatan seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena itu akan bermandarat dengan kemandaratan yang sangat. Nah, kemandaratan yang sangat. Kisah tentang 3 orang yang awal-awal dimasukkan ke dalam neraka, ikhwani fillah, tidak asing bagi kita. Nah, di mana salah satunya adalah seorang yang mempelajari ilmu sampai dia menguasainya, juga dia ajarkan kepada manusia, tapi ternyata hanya ingin sekedar dikatakan alim, fulan seorang yang berilmu, hanya cuma itu. Hina, tujuan yang sangat rendahan ya kawan. Membaca Al-Quran, memperbagus suaranya, mempelajari makhraj-makhrajnya dan ahkam tajwidnya, tapi hanya ingin sekedar dikatakan qari. Dan di dunia telah diberikan manusia menyebut dia qari. Itu tok tujuannya. Di akhirat diseret dengan wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka sebelum manusia-manusia lainnya. Maka hati-hati dalam buruknya niat. Luruskan seandainya ada niatan yang bengkok dulunya, dan pertahankan apabila niatan sudah dalam keadaan ikhlas. Jangan sampai seorang digeser dari niatan tersebut oleh syaitan dan bala tentaranya. Karena zaman sekarang banyak sekali cara-cara syaitan untuk menggeser niatan para penuntut ilmu ikhwani fillah dari keikhlasan. Di antara fitnah terbesar adalah dengan iming-iming duniawi. Dengan iming-iming duniawi, maka hati-hati. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Qalu kaifa dzalika? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ilmu itu tidak membandinginya sesuatu pun bagi siapa saja yang sahih niatannya. Ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan ilmu, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa membandinginya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatannya, sahih niatannya. Qalu kaifa dzalik? Mereka mengatakan bagaimana yang demikian itu? Untuk seorang bisa sahih, bisa benar dalam berniat, qala tanwi raf'al jahl
diharokati, dibetulkan harokatnya. Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ini salah satu bentuk dari kebenaran dalam berniat. Nah, setelah dia meluruskan, mengikhlaskan bahwasanya dia menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah yang Allah perintahkan, maka juga hal yang butuh diniatkan ikhwanifillah dalam menuntut ilmu untuk dia mengangkat kejahilan, bukan untuk dia pamer kepada manusia untuk bisa mendebat mereka, tidak. Tapi dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan, sebab kita semua tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, tidak tahu apa-apa. Makanya dalam menuntut ilmu niatkan untuk mengangkat kejahilan tersebut. Ini juga isyarat bahwasanya seorang bisa belajar dengan baik, ikhwan, kalau dia sudah apa? Sudah menyadari dirinya dulu tidak tahu. Sadari dulu bahwasanya dia itu dalam kondisi jahil. Sadari dulu dia itu tidak tahu sehingga berusaha untuk bisa tahu. Karena di antara afat, di antara penyakit penuntut ilmu, kalau dia sudah merasa dirinya tahu, akhirnya apa? Enggan untuk menerima faedah, enggan untuk mendengarkan, enggan untuk bisa memahami. Sudah tahu, sudah pernah. Nah, ini termasuk perangkap-perangkap syaitan, ya kawan. Sehingga mungkin seorang mempelajari satu kitab yang dulu dia pernah pelajari. Kalau ada perasaan seperti ini, banyak faedah baru akan terlewatkan, tidak akan masuk. Padahal yakin seorang mempelajari kitab, akhwan, walaupun diulang sekali, dua kali, mesti dia akan mendapati faedah baru kalau dia betul dalam niatannya. Jadi ini mujarab. Seorang membaca kitab, baca pertama, akhwan, dengan membaca kedua kalinya, dia akan mendapati faedah yang berbeda lagi. Akan mendapati semakin banyak dari faedah-faedah yang bisa dia ambil, bisa dia simpulkan. Tapi kalau seseorang sudah ada peremehan pada dirinya, baik itu yang disampaikan oleh ulama, bahkan biasa, itu sudah pernah disampaikan, maka kalau sudah muncul yang demikian, tidak akan mendapati sesuatu faedah yang baru. Bahkan kemungkinan malah dia akan Dia akan terhalangi dari ilmu dan hilang ilmu yang dulu dia pahami bisa. Karena padanya kibr dan ujub yang merupakan salah satu penghalang mengalirnya ilmu menuju kepada dia. Yanwi raf'al jahl, dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan an nafsih, dari dirinya sendiri pertama kali. Kemudian wa an ghairih, dia berusaha mengangkat kejahilan dari orang lain dengan mendakwahkannya. Dia mengilmui, mengamalkan. Kemudian dia berusaha untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan niatan ini, akhwanifillah, maka jelas ilmu tidak ada bandingan baginya dari perkara-perkara yang lain, karena tercakup padanya amal wa dakwah. Adab yang kedua
al-amalu bil ilmi wa dawamul muraqabati wal khasyah. Beramal dengan ilmu dan terus menerus untuk muraqabah dan khasyah. Terus menerus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam larangan-larangan Allah. Ini muraqabah. Menghadirkan dalam dirinya akhwan bahwasanya dia hamba yang semua gerak-geriknya dilihat, diketahui, didengar oleh Allah tabaraka wa taala. Dan bagi penuntut ilmu, perasaan seperti ini hendaknya dijaga terus. Makanya dikatakan di sini wadawamul muraqabah wal khasyah, dan mengusahakan terus menerus ada pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kedua ini akhwani fillah pada hakikatnya terkandung padanya adab yang banyak. Nah, tapi dijadikan satu di sini yang kalau kita mau menjabarkan masing-masingnya sangat panjang. Baik mengenai beramal dengan ilmu, kemudian berhias dengan sifat muraqabah serta khasyah. Yang telah kita lewati dulu ya ikhwani fillah bahwasanya al-khasyah itulah hakikat ilmu yang ada pada seseorang, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali radhiyallahu anhu hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu menyeru untuk diamalkan. Apabila dia menyambut seruan tersebut maka akan tetap ilmunya, dan jika tidak maka ilmunya akan hilang. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Di sini jawab dari in dihilangkan. Kenapa? Karena jelas jika dia menyambut seruan ilmu untuk diamalkan maka jelas ilmunya akan tetap kokoh dan akan bahkan semakin berkembang. Allah Subhanahu wa taala katakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Naam, di surat An-Nisa ini akhwani fillah sangat tegas. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih. Kalau seandainya mereka itu melakukan apa yang dinasihatkan, lakana khairan lahum, maka sungguh itu lebih bagus bagi mereka. Wa ashadda tathbita, ini syahidnya, dan lebih kokoh akan tertancap ilmu itu pada dirinya. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu yang didapat, mengamalkan nasihat yang disampaikan. Juga akan ditambah dengan yang lain ikhwan, wa idzal atainahum min ladunna ajran 'azima, dan jika demikian kami akan datangkan untuk mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan akan kami berikan hidayah bagi mereka ke jalan yang lurus. Ini termasuk ayat pokok tentang keutamaan beramal dengan ilmu, beramal dengan nasihat yang disampaikan. Tapi wa illa, jika tidak mau irtahal, maka hilang ilmu itu. Hilang. Dan hilangnya itu diawali dengan apa? Yang pertama kali bukan hilangnya pengetahuan, bukan hilangnya teori yang telah dia pelajari, bukan akhwan. Tapi hilang yang pertama kali adalah hilangnya keberkahan. Itu yang awal pertama kali hilang pada seorang yang
tidak mau beramal dengan ilmu yang dimiliki. Jadi jangan mengira aku masih ingat kok. Walaupun aku tidak beramal, aku masih ingat, aku masih tahu kalau ditanya, aku masih bisa mengisi ujian kalau diuji. Aku bisa untuk berbicara dengan baik di hadapan manusia. Nah, bukan itu. Tapi hilang yang pertama kali adalah apa? Hilangnya barakah ilmu yang dia miliki. Jadi jangan mengira hilangnya itu langsung hilang, lupa semua. Nah, seperti kita menghapus file-file yang ada di komputer atau di HP-HP, bukan. Mungkin ada seorang masih pinter, masih lihai, bersilat lidah, masih bagus didengar manusia pidato-pidatonya. Walaupun di balik itu dia tidak beramal dengan ilmu. Nah, taib, karena wa illa irtahal, jika tidak mau menyambut seruan ilmu untuk beramal itu akan pergi ilmunya. Maksudnya apa? Yang pertama kali akan pergi adalah barakatu ilmi, keberkahan ilmunya. Sehingga walaupun dia masih banyak hafalan, tapi tidak akan membawakan kebaikan bagi diri sendiri, terutama karena tidak diamalkan, apalagi bagi orang lain. Maka hati-hati dari sisi ini, akhwan. Naam, amalkan ilmu yang sudah dimiliki. Naam, banyak-banyak memohon ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon taufik untuk bisa mengamalkan, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang usaha musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syaitan, baik itu jinnya maupun manusianya, untuk memalingkan para penuntut ilmu dari hal tersebut. Sehingga lebih banyak ilmu ini dipelajari hanya teoritis saja daripada ilmu untuk diamalkan. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa kok mereka-mereka yang keluar dari majelis para ulama, para masyayikh yang mengajarkan ilmu di masjid, lebih banyak keberkahannya daripada yang duduk di bangku-bangku madrasah atau bangku-bangku kuliah. Kenapa? Dari sisi ini. Walaupun mungkin dari sisi teoritis, ya khwanifillah, mungkin mereka teoritisnya banyak, lebih banyak ilmu teorinya. Tapi dari sisi amal ba'id, dari sisi amalan jauh. Naam. Dan ilmu yang diberkahi, yang ilmu yang diamalkan, sehingga darinya terbias berbagai macam kebaikan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidh, al-ilmu ma nafa'. Bukankah ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang dihafal? Ya, bukanlah ilmu yang sebenarnya itu sesuatu yang dihafal, tapi apa? Ilmu yang sebenarnya adalah ma nafa', sesuatu yang bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Dan kemanfaatan pertama kali yaitu ketika apa? Ketika dia beramal. Jadi jangan terkecoh dengan talbis iblis, ya khwanifillah. Kamu sudah banyak hafalannya, berarti banyak ilmunya. Jangan terkecoh seperti itu. Tapi perhatikan kemanfaatan yang engkau berikan kepada dirimu sendiri dan kepada orang di sekelilingmu. Al-ilmu ma nafa'. Hakikat ilmu yang sebenarnya yang memang pemiliknya akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, akhwan, yaitu sesuatu yang apa? Bermanfaat bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya dan kaum muslimin secara umum. Qala min dzalika dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal 'alan wa mulazamatu khasyatihi subhanahu. Dan di antara bentuk
beramal dengan seruan ilmu, dan kemanfaatan yang paling terlihat pada seorang hamba akhwani fillah yaitu adanya apa? Dawamu muraqabatillah ta'ala, kesinambungan dia dalam perasaan bahwasanya dia itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat gerakannya, didengar ucapan-ucapannya, disaksikan semua gerak-geriknya dan dicatat. Fisirri wal alan, pada kondisi dia apa? Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan di hadapan manusia, hendaknya dijaga sifat ini. Nah, karena dengan ini akhwan seorang akan terbebas dari banyak penyakit. Penyakit riya, penyakit nifak. Ini yang paling pentingnya untuk kita bisa selamat dengan apa? Dengan adanya muraqabatullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa mulazamatu khasyatihi subhanahu, dan senantiasa menetapi khasyah, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ahmad aslul ilmil khasyah. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya asas dari suatu ilmu adalah rasa takut pada Allah. Pondasinya yang tidak akan mungkin bisa ilmu dibangun dengan kokoh di atasnya tanpa itu. Apa pondasi ilmu? Al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ilmu dibangun di atasnya, maka akan terbangun dengan bangunan yang sangat kokoh dan indah. Makanya perhatikan para ulama, mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Tayyib. Waqala Az-Zuhri, inna lil ilmi ghawail, famin ghawailihi an yatrukal amala bihi hatta yadhhab, wa min ghawailihi an nisyanu, wa min ghawailihi al kadhibu fihi wa huwa syarru ghawailihi. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, inna lil ilmi ghawail, sungguhnya ilmu itu ada pengerusak-pengerusaknya. Sesuatu yang apa? Yang merusaknya. Fa min ghawailihi an yatrukal amala bihi hatta yadhhab. Maka di antara hal yang merusak ilmu adalah meninggalkan untuk beramal dengan ilmu sampai hilang. Nah, ilmunya akan rusak sehingga apa? Lenyap. Ketika dia apa? Meninggalkan untuk beramal dengan ilmu. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian wa min ghawailihi an-nisyanu. Dan di antara perkara yang merusak ilmu yang lain adalah nisyan, kelupaan. Jelas ini merusak ilmu. Kenapa? Lupa. Banyaknya lupa berarti apa? Menjadikan ilmu itu hilang. Kemudian wa min ghawailihi al-kadhibu fihi. Dan di antara yang mengerusak ilmu adalah apa? Kedustaan.
Taib, dia berdusta dalam ilmunya. Nasallallahu al-afiyah. Wa huwa syarru ghawailih, dan itu adalah sejelek-jelek pengerusak ilmu. Maka hati-hati akhwan. Telah kita lewati bagaimana dampak buruk dari kedustaan bagi seorang penyampai ilmu. Kenapa? Karena di antara hukuman seorang yang berdusta yang disegerakan adalah ketika dia tidak diterima perkataannya di saat dia jujur. Makanya para perawi hadis menegaskan bahwasanya seorang yang telah dikenal dengan dusta, maka ditinggal semua riwayatnya, walaupun pada riwayat-riwayat itu mungkin ada yang betul. Adapun taubat seorang yang berdusta, na'am, taubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk seseorang dalam masalah periwayatan tetap ditolak. Karena tidak tahu ini apakah betul-betul taubatnya atau tidak. Sebagaimana ada kemungkinan ketika dia meriwayatkan itu berdusta, demikian pula ada kemungkinan ketika dia taubatnya berdusta. Maka sungguh buruk akhwanifillah seorang kalau sampai dia masuk dalam deretan menuntut ilmu tapi dikenal dengan kedustaan. Intabihu. Makanya dikatakan wa huwa syarru ghawaili. Ini merupakan sejelek-jelek pengerusak ilmu. Kalau sampai dusta. Makanya para hizbiyun, orang-orang yang telah terpengaruh dengan hizbiyah, di antara ciri khas utama mereka jatuh dalam kedustaan, jatuh dalam kebohongan, tidak jujur dalam mempelajari agama Allah dan dalam berdakwah di jalan Allah, tidak jujur. Maka asar ini akhwanifillah yang disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala dalam Hilyatul Awliya, asar yang sangat bagus dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Inna lil ilmi ghawail, famin ghawailihi an yatrukal amala bihi hatta yadhhab, wa min ghawailihi nisyan, wa min ghawailihi al-kadhibu fihi, wa huwa syarru ghawailih. Tiga hal pokok yang merusak ilmu, yaitu tidak beramal dengan ilmu, kemudian kelupaan, dan dusta. Berarti kita harus memunculkan dan mewujudkan lawannya dengan beramal, kemudian berusaha murajaah, terus menerus diingat-ingat, diulang-ulang. Karena hayatul ilmi mudzakaratu ikhwan. Hidupnya ilmu ya dengan mengingat-ingatnya, dengan dimurajaah. Karena tadi yang merusak ilmu adalah nisyan. Kemudian yang sangat penting adalah untuk seorang jujur. Jangan sekali-kali seseorang dalam dirinya dikecoh oleh syaitan untuk menganggap kedustaan itu bermanfaat. Pada posisi apapun, segenting apapun, kapan saja dimunculkan oleh syaitan bahwasanya dusta saja kamu, itu lebih bermanfaat, itu lebih menjaga kehormatanmu, itu lebih bagus bagimu, maka jangan turuti bisikan-bisikan syaitan itu. Karena tidak ada yang namanya kedustaan itu mengangkat dan menjunjung tinggi pelakunya. Tapi dusta itu akan terus-menerus menyeret pada keburukan dan menghinakan orang yang terjatuh padanya. Qala wa su'ila Sufyanu Tsauri rahimahullah, talabul ilmi ahabbu ilaika awil amal? Faqala innama yuradul ilmu lil amal. Fala tada' talabal ilmi lil amal wala tada'il amala li talabil ilm. Ini juga asar yang bagus yang dulu telah kita lewati dalam Tadhkiratus Sami'. Sufyan Ats-Tsauri ditanya, menuntut ilmu itu lebih engkau cintai ataukah beramal? Menuntut ilmu lebih engkau cintai ataukah beramal?
Faqala, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat bagus. Ini jawaban seorang alim musaddad. Alim yang diberi kelurusan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga kita memohon pada Allah, ya kawan. Nah, untuk seorang diberi kelurusan dalam ucapan-ucapan, dalam menjawab, sehingga jawaban tersebut bermanfaat. Innama yuradul ilmu lil amal. Hanyalah ilmu itu diinginkan untuk diamalkan. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Untuk apa dicari kalau tidak diamalkan? Untuk apa bersusah payah menuntut ilmu kalau enggak diamalkan? Innama yuradul ilmu lil amal. Ini dicamkan. Jadi untuk apa teori yang banyak, untuk apa menghafal hadis yang banyak, untuk apa gelar yang panjang kalau tidak diamalkan? Innama yuradul ilmu lil amal. Fala tada' talabal ilmi lil amal, maka jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu untuk beramal. Dalam artian, sudah aku tidak usah menuntut ilmu, yang penting aku beribadah, salat, puasa, zakat. Jangan. Ya, jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu dengan alasan untuk apa? Untuk aku beramal saja. Karena mungkin dia melihat di sana itu para santri sama saja dia menuntut ilmu tapi juga tidak beramal. Mending aku beramal walaupun tidak belajar. Nah, ini talbis iblis. Jangan engkau melihat akhwani fillah kepada person. Karena kapan saja engkau melihat pada individu-individu, maka akan tertipu. Karena individu itu bukan patokan. Mungkin di sana ada orang yang belajar lama tapi sama saja amalannya buruk misalnya. Jangan jadikan patokan kemudian engkau mengambil standar di situ. Itu sudah belajar lama, sudah ngaji lama tapi masih kayak gitu saja. Berarti jelek. Jangan. Berarti jelek belajar itu, berarti jelek yang diajarkan, bukan. Nah, ini talbis iblis banyak menipu orang-orang yang jahil seperti ini, kawan. Dari kalangan awamun nas, apalagi yang baru belajar. Maka jangan sampai kita pun menjadi sebab semakin buruknya mereka dengan dengan amalan kita yang buruk, sehingga dijadikan alasan oleh iblis untuk untuk memalingkan orang-orang yang ingin mengenal dakwah ini darinya. Itu sudah ngaji santri kok akhlaknya jelek, akhirnya sudah dipukul rata. Nah, untuk apa? Untuk bisa memasukkan ini, sudah tidak usah belajar, yang penting beramal. Dan ini ditegaskan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah, fala tada' talabal ilmi lil amal. Jangan engkau tinggalkan menuntut ilmu, dengan alasan untuk beramal. Wala tada'il amala li talabil ilmi, tapi juga jangan engkau tinggalkan beramal dengan alasan untuk menuntut ilmu. Maksudnya bagaimana? Jangan tinggalkan untuk beramal, jangan tinggalkan untuk beribadah, melakukan amalan-amalan saleh dengan alasan aku mau belajar saja. Ini menunjukkan bahwasanya antara ilmu dan amal dua hal yang tidak mungkin bisa terpisahkan bagi orang yang muwaffaq. Ilmu dan amal, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita perhatikan para imam, mereka orang-orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu, juga semangat dalam beramal. Dari amalan-amalan sunnah, menjaga amalan-amalan sunnah. Maka perhatikan itu. Jaga amalan-amalan sunnah, tapi juga tetap semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengannya ikhwan akan tercapai kebaikan di atas kebaikan biidznillah tabaraka wa taala. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.